Untuk daerah saya, yaitu di Lampung Selatan, itu siaran analog masih bisa ditangkap ya, masih banyak juga, walaupun tidak semuanya bening, tapi yang jelas siaran analog masih belum dimatikan atau program ASO ya, analog switch off itu belum diberlakukan di sini. Nyatanya ini masih banyak yang nyaut. Tapi untuk daerah-daerah tertentu seperti Jabodetabek katanya sudah dimatikan penuh ya siaran analognya. Dan tentu saja itu menimbulkan banyak kepanikan, terutama bagi yang belum memiliki perangkat set-top box ataupun TV yang sudah mendukung siaran digital ya. Jadi untuk TV yang belum dilengkapi dengan penangkap siaran digital, tentu saja dia harus membeli sebuah perangkat set-top box tentunya ya. Dan colokan antena ini sudah tidak ada fungsinya lagi ya. Ini colokan antena ini sudah tidak ada fungsinya karena memang siaran analog sudah dimatikan. Sekali lagi saya katakan yang dibutuhkan adalah set-top box ya, bukan receiver, karena bentuknya hampir mirip, walaupun set-top box lebih kecil, tapi receiver parabola pun ada yang sekecil ini ya. Jadi untuk membedakannya dari belakangnya ya. Untuk receiver parabola ini untuk inputnya ini menggunakan drat ya, untuk ke payung parabolanya. Sedangkan set-top box ini tidak menggunakan drat, jadi hanya colokan antena seperti ini. Ya. Tapi untuk lebih jelasnya ya lebih baik kita ngomong ke si penjualnya ya, bahwa yang kita beli adalah set-top box dan bukan receiver parabola. Oke. Banyak sekali merek dari set-top box ya. Dari yang harganya murah sampai yang harganya tinggi. Dan untuk menghubungkan set-top box ini ada dua cara ya, yaitu menggunakan kabel RCA seperti ini ya, kuning, merah, putih, atau menggunakan kabel HDMI ya. Kita bisa pilih salah satu, bukan berarti keduanya kita pakai ya. Jadi kita pilih salah satu. Jika TV-nya itu sudah mendukung HDMI seperti ini, ya kita gunakan kabel HDMI. Ya, lebih praktis. Satu colokan seperti ini dia sudah ada sinyal video dan audio ya, jadi satu. Dan gambarnya pun lebih bagus ya, karena resolusi HD ya. Kemudian jika TV-nya tidak mendukung HDMI, ya terpaksa kita gunakan RCA seperti ini. Biasanya TV-TV tabung itu pasti menggunakan kabel RCA seperti ini. Beda lagi ceritanya jika kita sudah memiliki TV yang sudah mendukung HDMI, tapi kita tidak punya kabel HDMI-nya dan hanya punya kabel RCA, ya terpaksa kita pakai kabel RCA ini untuk sementara. Walaupun gambarnya jelas kualitasnya di bawah dari HDMI ya. Dan cara pemasangannya ya sangat praktis sekali, yaitu tinggal kita colokkan kabel listrik ya. Kabel listrik kita colokkan, kemudian kita tancapkan kabel HDMI ya. Di sini ada colokan HDMI. Jadi yang kita pakai ini saja. Untuk RCA-nya tidak kita pakai karena TV ini sudah mendukung HDMI. Ya. Di TV ini pun sudah ada colokan untuk HDMI ya. Ya, di sini ada dua buah HDMI ini. Tinggal kita pilih mau kita pakai yang mana. Dan di sini pun ada tulisan HDMI 1 atau HDMI 2. Misalnya kita gunakan HDMI 2. Ya, tinggal kita colokkan saja HDMI 2 seperti ini. Kemudian colokan antena yang tadi
yang tadinya berada di tuner TV ini kita cabut, kita pindahkan ke lubang antena di set-top box. Hanya seperti ini pemasangannya ya. Ya, pemasangan sudah. Ini listriknya saya colokkan dulu, listrik untuk set-top box. Ya, set-top box sudah menyala. Tapi dia belum masuk ke TV karena setting input dari TV ini masih di pilihan TV ya. Jadi kita harus memindahkan dulu settingannya ke HDMI 2 karena yang kita pakai tadi adalah HDMI 2. Dengan cara kita tekan source, kita pilih di sini HDMI 2 ya. Sekali lagi karena yang kita pakai adalah HDMI 2. Untuk memindahnya ya menggunakan ini ya. Kita coba-coba saja. Setelah HDMI 2 berubah warna, ya ini baru kita tekan enter. Ya. Oke. Sekarang pencarian siaran melalui set-top box ya, tidak melalui TV lagi. Jadi TV ini hanya berfungsi sebagai monitor layarnya saja. Sedangkan penangkap siaran dilakukan oleh set-top box ini. Ya, dan untuk set-top box-nya sendiri itu biasanya ada bawaan remote-nya ya. Itu sudah pasti ada dalam satu paket. Jadi bisa untuk memindahkan siaran dan untuk membesarkan suara juga. Dan untuk cara memprogram sebuah set-top box itu saya buat video tersendiri ya untuk masing-masing merek. Oke, saya rasa cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya.